Oke, untuk perkuliahan hari ini yaitu dengan mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan, di mana pembahasan materi hari ini adalah tentang aspek hukum dan etika dalam kebidanan. Definisi dari hukum, yaitu hukum kesehatan adalah cabang hukum yang mengatur segala aspek yang berkaitan dengan bidang kesehatan, mencakup berbagai peraturan, kebijakan, dan prosedur yang mempengaruhi praktek pelayanan kesehatan, hak dan tanggung jawab pasien, regulasi obat-obatan dan peralatan medis, serta berbagai isu hukum lainnya yang berkaitan dengan sektor kesehatan. Hukum kesehatan itu dalam kebidanan merujuk pada kerangka hukum yang mengatur praktik kebidanan dan hak dan tanggung jawab bidan, perlindungan pasien, serta isu-isu hukum lain yang terkait dengan bidan dan pelayanan kebidanan. Keterkaitan moral dan etika dalam hukum kebidanan sangatlah erat karena praktek kebidanan melibatkan pertimbangan moral dan etika yang kompleks terhadap perawatan dan perlindungan pasien. Ada beberapa poin yang menunjukkan keterkaitan tersebut seperti prinsip etika dalam praktek kebidanan, perlindungan pasien, isu-isu etnis, standar profesional dan etika. Dengan demikian, hukum kebidanan tidak hanya mencerminkan aspek-aspek etis dari praktek kebidanan, tetapi juga berusaha untuk mengatur dan mempromosikan perilaku bidan yang etis dan memastikan perlindungan pasien yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika yang mendasarinya. Disiplin hukum dalam kebidanan, yaitu disiplin hukum dalam kebidanan mengacu pada kerangka hukum yang mengatur perilaku dan praktik para bidan. Ini mencakup berbagai peraturan, regulasi, kode etik, dan standar profesional yang menetapkan kewajiban tanggung jawab dan batasan-batasan bagi praktik kebidanan. Ada beberapa elemen yang membantu disiplin hukum dalam kebidanan seperti lisensi dan sertifikasi, regulasi profesional, kode etik profesional, penelitian dan pengembangan kebijakan, dan lain-lain. Pentingnya disiplin hukum dalam kebidanan adalah untuk memastikan bahwa praktik kebidanan dilakukan dengan standar tertinggi profesionalisme, etika, dan kualitas, serta untuk melindungi hak dan keamanan pasien. Berikut adalah macam-macam hukum, yaitu ya hukum perdata, yang mana hukum ini mencakup ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Contohnya, hubungan hukum antara dokter atau bidan dengan pasiennya. Kemudian ada hukum pidana, hukum mencakup keseluruhan ketentuan hukum yang mengandung perintah dan larangan dengan disertai sanksi pidana bagi yang melanggarnya, contohnya pengguguran kandungan atau aborsi. Kemudian hukum administrasi, hukum ini mencakup ketentuan-ketentuan hukum dalam rangka penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah termasuk penyelenggaraan upaya kesehatan, contohnya perizinan praktek. Nah, berikut adalah sengketa kebidanannya. Satu, penyelesaian di luar jalur peradilan. Kemudian yang kedua, penyelesaian dalam jalur peradilan. Di luar peradilan itu ada mediasi, negosiasi, arbitrase. Ya, mediasi melibatkan pihak-pihak yang bersengketa bertemu dengan seorang mediator netral yang dapat membantu mereka mencapai kesepakatan. Kemudian kalau negosiasi itu adalah proses di mana pihak-pihak yang bersengketa mencoba untuk mencapai kesepakatan secara langsung tanpa bantuan mediator. Kemudian arbitrage itu melibatkan pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaian sengketa kepada seorang atau beberapa arbiter yang independen dan netral. Di luar peradilan. Di sini ada beberapa, yaitu pengajuan gugatan, yaitu pihak yang merasa dirugikan atau memiliki klaim hukum terhadap praktik kebidanan atau pelayanan kesehatan yang diberikan selama kehamilan, persalinan, atau pasca persalinan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Kemudian pemberitahuan dan tanggapan, itu setelah gugatan diajukan, pihak yang dituduh atau terlibat dalam tuntutan biasanya diberikan pemberitahuan resmi tentang gugatan tersebut. Kemudian ada pendahuluan, yaitu pengadilan biasanya mengadakan pendahuluan untuk memeriksa klaim yang diajukan, mengidentifikasi isu-isu yang harus diselesaikan, dan menetapkan jadwal proses pengadilan selanjutnya. Ya, ada pembuktian, yaitu
Selama proses pengadilan, kedua belah pihak dapat mempresentasikan bukti-bukti untuk mendukung klaim atau tanggapan mereka. Kemudian pendengaran yaitu pengadilan kemudian mengadakan pendengaran di mana kedua belah pihak dapat menyajikan argumen mereka, memanggil saksi, dan memberikan kesaksian. Kemudian ada putusan. Setelah pertimbangan semua bukti dan argumen yang disajikan, pengadilan akan membuat keputusan yang mengikat dalam bentuk putusan. Kemudian pelaksanaan putusan, yakni jika putusan pengadilan memerintahkan pembayaran ganti rugi atau tindakan lain, pihak yang kalah biasanya diwajibkan untuk mematuhi putusan tersebut. Oke, sekian materi dari aspek hukum dan etika dalam kebidanan dengan mata kuliah asuhan etika dan asuhan dengan mata kuliah etika dan hukum kesehatan.